Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima ataakallah fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu, jamaah subuh Masjid Ceko yang insyaallah semuanya dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kuliah subuh dan diskusi kita pada pagi hari ini adalah memahami perbedaan jemaah yang dimuliakan Allah. Secara tegas Allah berfirman seperti yang telah saya bacakan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu, menempatkan kamu di muka bumi ini sehingga kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dita'arafu agar kamu saling mengenal, saling memahami. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya yang termulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya menyatakan bahwa Allah memang tidak menghendaki manusia ini satu umat. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, artinya Allah memang tidak menghendaki kamu jadi satu umat saja. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia ini dalam wujudnya yang paling sempurna, dilengkapi dengan akal pikiran, pendengaran, penglihatan, perasaan, hati nurani, dan qalbu, supaya manusia Allah mau memuji siapa di antara manusia yang paling memanfaatkan kelengkapan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Nah, karena itu maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba sajalah kamu berbuat kebaikan, berlomba-lomba saja
beriman menjadi orang yang paling takwa. Itu petunjuknya Al-Quran, bahwa kita memang hidup ini berbagai macam komunitas, berbagai macam kelompok, berbagai macam aliran pemikiran, dan kesimpulannya tidak ada dua orang pun yang persis sama dalam pemikiran dan tabiatnya, dalam karakternya, dalam adat istiadatnya. Karena itu kita dituntut untuk saling memahami, saling menoleransi perbedaan kita masing-masing. Nah, demikian pula dalam agama kita. Ajaran agama kita ini bisa dipisahkan. Ada ajaran agama yang sifatnya normatif, aturan-aturan yang tidak akan berubah sejak dari Nabi sampai akhir zaman. Itulah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ajaran agama kita ini yang sifatnya sosiologis, historis. Itulah yang kita praktekkan selama ini, yang dipahami oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Pemahamannya terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi. Nah, maka generasi yang satu memahami berbeda dari generasi lainnya. Demikian pula suku al-Qabilah di satu tempat dengan tempat yang lain pun mengalami perbedaan. Nah, karena pemahaman pengalaman hidup mereka yang berbeda, dan itu oleh semua ulama membenarkan adanya kemungkinan umat Islam berbeda dalam memahami ajaran agama Islam. Mengapa itu berbeda? Yang pertama, karena memang Islam normatif, Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu memang memungkinkan untuk dipahami berbeda-beda, dimungkinkan untuk dipahami bermacam-macam pemahaman. Nah, karena Al-Quran, hadis itu bahasa itu simbol dari sesuatu yang diwakilinya. Ketika saya ucap bahwa di tangan saya ada HP, apakah lihat HP ini atau tidak, pasti dibayangkannya orang yang mendengar ini HP. Tapi HP macam apa tidak saya jelaskan. Nah, maka yang mendengar maupun yang melihat bisa bermacam-macam memahami, menafsirkan tentang simbol yang saya ucapkan tadi sebagai HP. Seperti itulah Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan
lebih dari satu pemahaman, atau boleh jadi ada yang memahaminya secara utuh keseluruhan, ada yang hanya memahaminya separuh-separuh. Yang kedua, memang ajaran agama ini, pelaksanaan yang dicontohkan oleh Nabi memang berbeda-beda. Satu waktu Nabi melaksanakannya dengan cara tertentu, satu waktu di tempat lain Nabi melaksanakannya dengan cara tertentu. Katakanlah seperti pelaksanaan salat tarawih atau salat lain atau salat tahajud. Nabi di rumahnya Aisyah selalu melaksanakan 4 rakaat baru salam. Tapi di rumahnya istrinya yang lain, Nabi melaksanakan 2 rakaat. Jadi artinya memang berbeda pelaksanaannya, bermacam-macam. Maka umat Islam yang mengikutinya, ada yang mengikuti ketika di rumahnya Aisyah, ada yang mengikuti ketika yang dua-dua. Dalam sabdanya seperti itu. Kadang-kadang memberi penjelasan kepada seseorang yang berbeda dari seseorang lain. Cara membaca Al-Quran misalnya, mulai dari zaman Nabi sama sahabat, sudah terbagi ke dalam 7 macam cara membaca, dan itu semua dibenarkan oleh Nabi. Ada yang baca wadduha dan sebagainya. Itu yang satu tidak boleh menyalahkan yang lain, karena memang bermacam-macam caranya. Ada juga yang karena keadaan-keadaan tertentu lalu Nabi menyimpang dari yang biasa, atau ada sahabat yang menyimpang caranya dari yang biasa. Ketika waktu itu ada yang melihat, karena dia cuma sekali bertemu dengan Nabi misalnya, dalam keadaan Nabi atau sahabat salat kemudian tangannya tidak didadanya tapi di kepala kerisnya, ada yang ikuti, nah, maka bisa menimbulkan perbedaan. Nah, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama sejak dari awal sampai saat ini, menurut Adi Al-Jabiri, umat Islam ini secara garis besarnya memahami Al-Quran dan hadis dengan menggunakan 3 pendekatan, 3 metode, 3 macam epistemologi ilmu. Nah, itu yang menyebabkan berbeda dalam memahami ajaran agama Islam. Kata beliau, ada yang memahami teks-teks Al-Quran itu dan hadis secara tekstual. Apa kata teks, tidak boleh ditawar-tawar, itu yang harus dilaksanakan. Tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dicari makna lain selain dari yang tertulis. Itu beliau namakan dengan pendekatan bayanan secara tekstual. Kemudian beliau mengatakan ada juga umat Islam yang memahami
belajar agama bukan semata-mata pada teksnya, bahkan lebih dia utamakan terhadap konteksnya. Dia mengartikan, memahami lebih dari sekedar apa yang tertulis, tapi dia mencari arti makna di balik yang tertulis, menyesuaikan dengan keadaan pada waktu ayat-ayat Al-Quran keluar dengan keadaan pada waktu dia memahami, menafsirkan. Dia sebutkan bahwa itu adalah cara memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pendekatan burhan kontekstual, menafsirkan, berijtihad secara sungguh-sungguh mencari makna di balik yang tertulis. Yang ketiga, kata beliau Al-Jabiri, ada umat Islam memahami Al-Quran dan Sunnah ini bukan mengutamakan arti letternya, tidak juga mengkaji berdasarkan konteks zaman dan perkembangan ilmu di mana mereka ditafsirkan, tapi lebih menekankan pada intuisi dan perasaan, bisikan hati nurani. Yang kata Nabi, hati nurani itu tidak pernah berdusta, karena merasa dekat kepada Allah. Dia mengandalkan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, itulah katanya yang menyebabkan umat Islam ini berbeda-beda dalam memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi. Dari tiga ini bercabang-cabang lagi. Ada yang sangat ekstrim, ada yang sedikit agak longgar-longgar sedikit, ada yang memahami kontekstual tapi sangat jauh, ada yang memahami secara intuisi sangat mendalam sehingga bisa menunjukkan perbedaan. Yang memahaminya misalnya secara kontekstual bisa saja mungkin dianggap sebagai Islam liberal, terlalu bebas saja. Dia tidak mau berpatokan hanya pada teks aslinya, tapi mencari makna yang mungkin sesuai dengan nilai-nilai dasar Al-Quran dan nilai-nilai fitrah manusia. Dan terhadap ketiga pemahaman ini, atau terhadap bermacam-macam pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama ini, kita di Indonesia ini ada majelis ulama. Majelis ulama itu dianggap sebagai tenda besarnya umat Islam. Nah, oleh majelis ulama, pemahaman yang bermacam-macam itu semua ditoleransi, semua dianggap benar sepanjang tidak menyimpang dari 10 kriteria yang ditetapkan berdasarkan fatwa majelis ulama. Kalau hanya perbedaan antara 8 huruf, perbedaan antara huruf tidak huruf, sebagainya seperti itu ditoleransi, silakan. Hanya perbedaan organisasi, ada fikih, ada muhammadiyah, ada asabiyah, ada DTI, ada LTI, ada apa, silakan berbeda. Yang tidak boleh menyimpang, dianggap menyimpang, paham menyimpang, kalau sampai yang 10 indikator itu terdapat dalam pemahamannya. Nah, misalnya memahami bahwa
sesudah Nabi Muhammad SAW masih memungkinkan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Ini kapan ada yang berpendapat seperti itu dianggap menyimpang. Nah, karena Islam ini sudah menutup kemungkinan adanya nabi. Nabi Muhammad itu sudah khatamul anbiya. Islam yang diturunkan sejak Nabi pertama sampai Nabi Muhammad itu sudah sempurna pada masa Nabi Muhammad, tidak perlu diutak-atik lagi. Maka kalau misalnya ada yang memahami bahwa hukum imannya tidak 6, sesat. Ada yang memahami bahwa hukum Islamnya tidak 5, tidak salah, misalnya tidak perlu salat, sesat. Ada yang memahami bahwa hadis tidak perlu karena itu nanti 150 tahun setelah Nabi meninggal, 150 tahun baru dicatat, dibukukan, sehingga kebenarannya diragukan, juga dianggap sesat. Karena sangat jelas dalam Al-Quran bahwa kita disuruh ikut Allah, ikut Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang memahami menghina nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad misalnya. Kita mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah ada yang memahami bahwa Al-Quran ini masih ada 10 juz yang belum muncul, atau meragukan proses Al-Quran ini. Hal-hal pokok seperti itu tidak bisa ditoleransi. Siapa yang melakukannya itu dianggap sebagai pelecehan agama. Agar mudah-mudahan 1 tahun berapa ya. Atau kalau dia keluar menyatakan keluar dari Islam, ya oke lah, silakan membimbing agama sendiri, tapi jangan mengatasnamakan Islam. Atau yang terakhir, sebelum dia kelompoknya atau mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham atau tidak segolongan dengan kelompoknya, itu juga dianggap sebagai aliran yang menyimpang. Nah, maka harus turun tangan pemerintah menegakkan hukum atau membubarkan berdasarkan di masing-masing provinsi, masing-masing daerah ada paten. Jadi ada keduanya kejaksaan tinggi, dan polisi selama itu bertugas untuk melakukan pendidikan terhadap aliran-aliran agama dan aliran-aliran kepercayaan. Kalau dia penyimpangannya seperti itu tadi, selama memberikan fatwanya, tausiahnya bahwa itu sesat dan menyesatkan. Nah, seperti baru-baru ini di luar sini ada bab kesucian, pernah di YouTube ada bab kesucian mengajarkan tidak perlu salat berdiri dan sebagainya. Yang penting adalah kita menghindari memakan makanan yang berdarah, supaya badan rohani jasmani kita suci. Maka tidak makan ikan, tidak makan ayam, tidak makan daging sapi dan sebagainya. Di Makassar bersama dengan itu ada muncul hakikinya hakiki. Juga ajarannya tidak perlu salat, tapi ingat kepada Allah, dan pimpinannya sudah pernah bertemu dengan Allah, pernah bertemu dan sudah sering berjumpa dengan Nabi, maka dia mendapatkan kemanian keduanya. Yang lebih dari itu lagi, di sekitar
bilik, ada yang memperjualbelikan karcis masuk surga. Seorang sudah membeli karcis masuk surga, biar tidak salah nanti gurunya tentang dia akan masuk ke dalam surga. Harganya murah, katanya bisa dapat kalau orangnya tidak punya kemampuan dia 10.000 dikasih karcis. Harga dasarnya 50.000, tapi orang yang tidak mampu 10.000 dikasih karcis, dia juga bisa masuk surga. Nah, beginilah agama mengalami perbedaan antara satu orang satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan itu ditoleransi sepanjang tidak menyimpang atau sepanjang tidak menyangkut ajaran-ajaran pokok dari agama Islam ini. Nah, jadi agama Islam ini kita bisa ibaratkan seperti pohon kayu, ada akarnya yang menjunjang ke dalam tanah, ada batangnya, ada cabang besarnya, ada rantingnya, ada dahan-dahannya. Kalau perbedaan di dahan-dahan dan ranting-ranting tidak kita persoalkan, nah itu memang dimungkinkan berdasarkan penjelasan saya tadi, dimungkinkan. Yang tidak boleh kita berbeda itu pada ajaran-ajaran yang sifatnya pokok. Nah, saya kira, saya ingin di akhirat nanti itu Allah akan hanya mempersoalkan ajaran-ajaran yang pokok saja. Kalau ajaran-ajaran yang sifatnya dahan-dahan ranting-ranting, saya yakin bukan itu yang menyebabkan Allah memasukkan kita ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ajaran yang pokok misalnya salah, Al-Quran tegas siapa yang tidak salah pasti masuk neraka. Dan dalam neraka sakar nanti ditanya, masalah fi sakar, kenapa kau masuk ke dalam neraka sakar? Mungkin dia Muslim juga, dia Islam juga, tapi masuk ke dalam neraka sakar. Ditanya, kenapa kamu ada di dalam neraka sakar? Lam naku minal musalli, saya tidak termasuk orang yang rutin salat selama hidup di atas dunia. Bagaimana model salatnya? Angkat takbirnya, baca basmalahnya keras atau jahar? Saya yakin Allah tidak mempersoalkan itu, karena Nabi juga pernah membaca jahar, pernah tidak membaca. Nah, maka itu mutanawi bermacam. Nah, silakan pilih, atau kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, silakan. Allah pasti tidak menanya sampai ke detail seperti itu. Kamu masuk neraka gara-gara menurut Nabi baca basmalah, baru kamu tidak baca basmalah, atau kamu masuk neraka gara-gara kamu baca basmalah, Nabi tidak membaca basmalah. Itu saya yakin tidak. Hal-hal yang berbeda kecil-kecil seperti itulah yang saya maksud ini bisa ditoleransi. Harus kita toleransi, harus kita saling memahami bahwa Al-Quran ini, hadis ini, bahasa bisa dipahami lebih dari satu pemahaman. Saya biasa mencontohkan angkat takbir dalam salat. Menurut Ibnu Umar dan perawi-perawi hadis lainnya mengatakan dia melihat Nabi kalau angkat tangan takbirnya itu haswa mengibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Masing-masing kita memahami yang mana dimaksud sejajar dengan kedua mengibaihi. Nah, saya memahami dua tangan sejajar dengan pundak, antara telinga atau bawah telinga dengan pundak, itu memahaminya dengan
tangan itu dari ujungnya ini sampai ke di atasnya mata tangannya. Nah, maka saya mengambil pertengahannya. Nah, ini yang harus sejajar. Karena ketika saya angkat tangan, saya menghadapkan ke depan tempat tangan saya. Kalau saya angkat pertengahan tangan saya sejajar dengan pundak saya. Allah Akbar. Itu saya memahami. Tapi jangan salahkan kalau orang lain memahaminya ujung jarinya sejajar dengan pundaknya, maka dia Allah Akbar. Jangan juga salahkan kalau ada yang angkat tangannya sejajarnya ke depan, kiri ke kanan, atau bahkan ada yang memahaminya sejajarnya ke atas, sejajarnya ke bawah. Karena kata aswad ini yang kita berbeda di sini. Maka semua yang melaksanakan saya kira tidak ada yang salah, tidak ada juga yang bisa mengklaim dirinya bahwa saya yang benar, kamu salah. Tidak boleh. Karena masing-masing kita disuruh memahami, mempelajari, mentadaburi. Jadi Al-Quran ini, hadis ini kita disuruh mentilawahnya, disuruh membacanya, disuruh mentadaburinya, disuruh memikirkannya dan sebagainya. Nah, maka hasil pemikiran kita sepanjang itu bagian dari ada usaha kita untuk memahaminya. Kalaupun kita berusaha memahaminya lalu pemahaman kita salah, tetap bernilai satu pahala. Itulah yang dipesankan Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Muaz bin Jabal bertanya, dengan apa kau menetapkan hukum di Al-Quran? Kalau tidak tegas dalam Al-Quran, saya cari dalam hadis. Kalau tidak tegas dalam hadis, saya berusaha memahaminya menggunakan akal pikiran saya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira beginilah cara kita memahami ajaran agama kita ini dan memahami orang lain yang kemungkinan berbeda dari paham kita. Nah, biasanya paham-paham yang seperti ini ketika muncul diikuti oleh yang lain. Ketika ada yang mengikutinya, jadilah satu kelompok, jadi satu organisasi mendakwakan caranya, akhirnya jadi besar. Nah, maka timbullah kita seolah-olah umat Islam ini berfirqah-firqah. Nah, padahal sesungguhnya tidak, bahkan jangan sekali-kali berfirqah-firqah. Karena kita ini innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ini satu kesatuan yang utuh. Saya sebagai pimpinan Muhammadiyah misalnya harus berdampingan dengan orang itu, dengan orang warga, orang siapa saja. Tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Toh kita ini Muhammadiyah yang kedua dan sebagainya satu kesatuan yang utuh. Nah, kita inilah yang harus bersaudara, saling menghormati, saling menjaga, saling memahami. Mungkin wahdah terlalu menekankan kepada bayangan misalnya, sehingga terjadi perbedaan. Muhammadiyah mungkin titik berat-berat kepada burhaninya, sehingga memahaminya berbeda. Termasuk insya Allah 1 Syawal dan 10 Zulhijjah itu sudah bisa dipastikan 99% ada perbedaan dari yang menggunakan pendekatan burhani dengan menggunakan pendekatan bayangan. Yang bayangan mengatakan harus dilihat dulu. Insya Allah pada hari Kamis malam Jumat tanggal 21 malam 21 April itu bulan belum bisa dilihat. Karena ketinggiannya baru 1 derajat 48 menit, mustahil bisa dilihat. Nah,
tidak mungkin. Tapi yang bisa, Muhammadiyah sudah menetapkan itu sudah satu Syawal, karena bulan sudah di atas ufuk ketika matahari. Nah, jadi kami akan berlebaran tanggal 21. Yang lain harus lihat dulu, jangan makin sama-sama makin melaksanakan. Insya Allah Quran juga mengatakan ayyam ma'dudat, hari-hari terhitung. Hari-hari terhitung itu 29 atau 30. Nah, maka yang bisa 30, yang bisa 29, yang kemudian 30. Tidak bisa disatukan ini. Ada yang mau menyatukan, tidak mungkin disatukan. Nah, karena pada posisi di atas ufuk sudah ada, itu yang bisa mengatakan sudah masuk. Yang pada mengatakan yang rukyah pasti nanti bisa dilihat. Nanti besoknya baru bisa dilihat. Maka ditunjukkan 30 Ramadan. Demikian pula di hadinya, lebih rendah lagi posisi hadi nanti. Itu pada 1 Zulhijjah itu hanya 1 derajat 0,25 detik ya Pak Uni. Maka lebih tidak memungkinkan untuk dilihat. Tapi yang kisah mengatakan yang berapapun di atas ufuk, itu sudah dilihat dengan perhitungan ilmu pengetahuan. Tanggal 20 berapa yang lalu, 22 yang lalu, kami turut melihat di observatorium UNESCO. Karena UNESCO itu sudah ada teropong untuk melihat matahari turun bulan. Kita mengamati bulan. Nanti kira-kira 2 menit sebelum terbenam baru bisa tampak di teropong. Karena banyak awan. Itu sudah ketinggian 7 derajat. 28 menit kita ikuti. Tapi kalau misalnya 1 derajat itu cuma sekitar 4 menit turun hitam dan sudah tertelan sampai ufuk. Tapi bagi yang meyakininya sudah berada di atas ufuk, itu sebagai 1 Ramadan, 1 Syawal. Itu harus kita saling memahami, saling mentoleransi di antara kita dengan agama. Ini ta'arafu dengan umat lain saja kalau memahami mereka agamanya, lakum dinukum wajadi agamaku, apalagi di antara sesama kita umat Islam. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrullah ini adanya Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Ustaz. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Oleh itu perbicaraan yang memiliki pertanyaan, silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bro. Pengantar dulu tidak bermaksud menggurui, Bro. Saya ingin pengetahuan awal saja. Fenomena perhitungan menentukan awal bulan dan termasuk hari H Lebaran yang selalu kadang berbeda. Saya biasa pikir-pikir, misalnya ayat Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, bukan wa ulil organisasi situ ulil amri. Ada juga ayat wasyawirhum fil amr, sudah itu bertawakal. Jadi selama ini kalau saya seharusnya tidak berbeda. Seharusnya karena logika sederhana, kalau mobil mau jalan
sopir yang seharusnya berkuasa bukan penumpang, ya. Sehingga tidak boleh penumpang mempati sopir untuk mengambil setir. Jadi maksud saya, seharusnya di zaman Nabi lah yang menentukan. Misalnya negara kita Latin dan kalau 01 negara yang menentukan itu, sehingga jangan boleh diukur ke Menteri Agama, sehingga ada organisasi A dan B yang tidak ikut di situ. Ada pengajian untuk pada dulu kemarin katanya kalau organisasi A tiba-tiba salah hitung, lalu itu dia yang tanggung dosanya. Coba bahaya di kalau ini. Ada lagi, tidak tahu apakah hadis itu, bahwa perbedaan di antara umatul rahmah pada saya tidak mengerti hadis. Apakah fenomena ini dianggap biasa-biasa saja, atau jangan sampai negara lain ketahui kita di saat kemajuan teknologi secanggih ini kok masih kita selalu berbeda-beda antara menghitung dengan melihat. Nah, kunci jawabannya mudah sekali sebenarnya. Cuma saya takutnya arogansi A dan B ini yang menyebabkan selalu tidak bisa akur. Walau kalau saya tidak pernah sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Umat Islam di zaman Nabi itu baru meliputi seluruh Arab, dari Yaman di bagian selatan, Syria bagian utara. Sehingga memungkinkan di Yaman terlihat, di Syria terlihat masih satu kesatuan, satu matlah tempat munculnya bulan di waktu yang masih bisa satu sama. Tapi sekarang ini itu bisa berbeda antara munculnya bulan di Maroko dengan di sini di Arab Saudi lain, di sini lain. Semestinya memang kalau kita mau bersatu secara seluruh dunia, satu kesatuan dunia Islam. Jadi artinya kalau sudah ada yang melihat bulan di tempat lain, seluruh dunia ikut. Nah, tapi ini yang tidak mungkin. Kalau sudah tidak mungkin kita satukan seperti itu, tidak perlu disatukan. Nah, maka teman-teman yang menginginkan satu khilafah, kita hormati keinginannya, satu pemerintahan Islam di seluruh dunia, kita hormati. Tapi itu rasa-rasanya mustahil akan terwujud di zaman sekarang ini yang kita terdiri atas sekian banyak dunia. Nah, maka kita kembali kepada informasinya Quran bahwa Islam ini harus sesuai dengan fitrah manusia, harus sesuai dengan kenyataan yang ada di alami sekarang ini. Kita tidak mungkin satu pemerintahan seluruh dunia. Kita terimalah apa adanya bahwa kita berbeda-beda satu dengan lain. Nah, Indonesia ini kita sama akui negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kita klaim sebagai negara Islam, tidak boleh juga kita tuduh sebagai negara kafir. Nilai-nilai Islam ada di dalamnya, dan ini sudah konsensus nasional, maka tidak perlu lagi menterlarang kita di kelompok Islam, tidak usah dibelahani lagi. Biarlah negara seperti sekarang ini dipimpin oleh siapa yang kita setujui berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, kita lihat masing-masing mengisinya. Nah, karena keadaan seperti ini, lalu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum
namanya ulil amri. Tadi saya katakan ini ulil amri simbol bahasa. Nah, siapa ulil amri itu? Kita tentu tidak mengatakan Jokowi misalnya. Pasti ada umat Islam yang keberatan atau bilang yang ulil amri harus ditaati itu adalah Pak Jokowi selaku presiden kita. Nah, pasti ada yang keberatan. Nah, maka biarlah masing-masing mengambil kesimpulan berdasarkan ulil amrinya masing-masing. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amrinya masing-masing sepanjang tidak menyimpang tentu dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, lalu pimpinan pusat sedang menyampaikan bahwa kita ada barang sekian, nah, biarlah anggota-anggotanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pimpinannya. Nah, dan itu sudah berlangsung sejak dari zaman Orde Baru. Tapi di zaman Orde Baru tidak terlalu banyak kali kita berbeda, karena waktu itu biasanya menteri saling toleransi sesudah berkadakan musyawarah seperti tadi itu wasawir bil amri. Sudah di atas 2 derajat. Ya oke, kita mengalah biar kita dilihat kita lebaran. Maka dia ada rupiah, ada dunia, ketinggian sudah bersihan, kita berlebaran bersama-sama. Mungkin juga ada kalanya karena saling musyawarah alam itu kita berlebaran bersama-sama. Nah, sekarang ini memang semakin ada perbedaan, dan itu tidak mungkin dipersatukan. Karena itu kita saling memaklumi. Nah, yang jelas misalnya karena di barat itu lebih luas, berapa tahun yang lalu kita berbeda dalam lebaran haji. Yang kisah bersamaan dengan Makkah. Jadi kita tidak tahu nanti ini bersamaan dengan kisah atau rukyah bersamaan. Yang semestinya kalau Islam ini mau satu kesatuan, sampai hukum Muri Arafah, mesti kita seluruh dunia Islam dari Mekah sampai ke Australia ke mana saja satu kesatuan. Kalau kita mau sistem dengan rukyah berdasarkan hadis. Tapi karena kita tidak bisa melakukan itu, dan memang bumi ini bulat seperti ini, ada yang lebih dulu menjadi bulat, ada yang belum masih terhalang oleh keadaan. Yang jelas bahwa ada orang yang saya duga Nasir itu lebih dulu puasa karena dia melihat kesejajaran bulan, bumi dan matahari. Nah, misalnya lalu ini bulan, ini matahari, ini bumi. Ini kan bulan ini mengelilingi bumi. Ini waktunya 29 hari 12 jam, sekian menit, sekian detik. Ini yang tidak pernah berubah. Setengah detik pun tidak berubah sampai dunia kiamat. Allah menjadikan dalam bilang. Itulah sehingga bisa diketahui, dipastikan bahwa 10 tahun akan datang akan terjadi gerhana matahari penuh. Terlihat di belahan bumi ini, terjadi di belahan bumi ini. Sekian bulan ke depan akan terjadi gerhana bulan. Nah, karena ini perputarannya tidak pernah meleset. Dan sekarang ilmu pengetahuan sudah bisa mengetahuinya. Itu makanya karena prinsip bagi yang berpikiran rohani kontekstual, sekarang sudah kita temukan ilmu pengetahuan, sudah diketahui perputarannya, maka penglihatan sumuli ru'yat ini itu kita alihkan dari penglihatan mata kepala ke penglihatan ilmu pengetahuan, penglihatan kalkulator, penglihatan hitung-hitungan, dan itu tidak pernah meleset. Jadi kalaupun ada yang meleset
saling berbeda detik. Menganggap sejajahnya itu pas di tengah-tengahnya pas ada yang mungkin bergeser sedikit baru dia anggap sejajar, paling detik saja berbeda. Ada yang menetapkan bahwa biar tidak belum terbenam, saya juga masih seperti itu karena dia ukur berdasarkan puncak bonang, pasang naik pasang surut di lautan. Ketika terjadi kesejajaran itulah yang dianggap sebagai hari awal Ramadan. Yang lalu ini hari Rabu pada jam 11 itu sudah sejajar. Begitu bergeser bulan sudah ditinggalkan. Tapi karena tidak tampak, karena menurut perhitungan kita bulan Qamariyah itu dihitung pada saat matahari terbenam. Jadi dalam hitungan Islam ini kita kan siang malam, tapi menghitung setengah malam dan berhari-hari. Kalau Islam berdasarkan Qamariyah, begitu maghrib beralih hari. Jadi tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan itu dihitung mulai hari Rabu, begitu terbenam matahari itu sudah Ramadan. Begitu nanti terbenam di malam tanggal 21, menurut yang hisab itu sudah 1 Syawal. Sampai terbenam kembali di hari berikutnya itu misalnya hari ini 5 Ramadan dihitung dari mulai maghrib kemarin sampai terbenam lagi. Begitu terbenam sebentar dihitung 6 Ramadan. Nah, ada yang menghitung ketika sudah masuk misalnya di Rabu yang lalu, maka Rabunya itu sudah 1 Ramadan. Mulai dari 11-nya itu sudah 1 Ramadan. Nah, karena sudah sejajar. Begitu bergeser 1-2 menit yang ditinggalkan di matahari, begitu bulan, lebih dia lebih dulu matahari bulan, maka terjadilah ijtimah, maka dia hitung sebagai 1 Ramadan. Karena itu dia puasa di hari Rabu. Nah, seperti itu perbedaan yang kemungkinan yang muncul. Jadi idealnya memang kita bersatu, tapi karena kita tidak bisa, tidak memungkinkan. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Maka saya kira Allah pasti membenarkan kalau kita berbeda-beda dalam memahaminya. Atau dalam Al-Quran dikatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang sudah menyaksikan, sudah berada, sudah yakin bahwa ini sudah masuk Ramadan, maka berpuasalah. Karena itu yang puasa lebih dulu karena dia sudah yakin hari Rabu sudah masuk Ramadan, puasa dia. Nah, kita yang nanti Kamis baru yakin, baru puasa. Nanti juga lebarannya, dia mendahului lebih dulu karena hisabnya nanti ini jam 12 lewat, sudah ijtimah. Jadi juga bisa melakukan lebaran di tanggal 20 dan mereka sudah yakin bahwa sudah masuk Syawal. Nah, yang besoknya nanti besok baru yakin, besoknya baru lebaran. Yang rupiah karena berdasarkan rupiah baru yakin, tentu nanti besoknya baru berlebaran di saat bulan sudah lebih kurang 8 sampai 9 derajat. Jadi mata telanjang sudah bisa dilihat. Jadi seperti apa kita ingin tapi tidak memungkinkan. Ketika kita mau mengikuti pemerintah misalnya, pasti ada saja yang tidak mengatakan ini tidak pemerintah untuk penegakan agama Islam, kecuali kalau
seperti Nabi bahwa kepala negara, Nabi sebagai kepala negara, Nabi sebagai agama diikuti, memang dipatuhi karena semua di dalam negerinya itu berlaku aturan-aturan yang Islam. Nah, kita kan tidak semua aturan-aturan Islam berlaku, kan? Ulil amri, tidak kita anggap bahwa Jokowi sebagai ulil amri kita yang mutlak harus diikuti sesuai dengan Al-Quran. Kita patuhi beliau sebagai presiden kita dalam kaitan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, saya terus seperti itu yang saya buat. Iya, saya ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ada ungkapan mengatakan demi perbedaan diperlukan persatuan, ataukah demi persatuan hilangkan perbedaan, yang mana benar Ustaz? Kemudian yang saya ingin tanya Ustaz, tentang kalau misalnya Lebaran Idul Fitri itu kayaknya wajar-wajar saja karena penanggalan Hijriah ada 29, ada 30. Kalau misalnya Idul Adha itu biasanya kan seharusnya kan kita sudah Lebaran pada saat di Mekah itu sudah wukuf di Arafah, tapi terkadang di orang sudah wukuf kita belum Lebaran haji begitu, Idul Adha. Mungkin itu yang saya tanya Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum. Iya, saya kira hampir sama penjelasan saya tadi bahwa belahan bumi ini kan bulat begitu. Kita sekarang ini sudah pukul 6 lewat 20 menit. Matahari karena dari timur, kita sudah kena matahari karena kita berada di belahan ini. Mekah masih berada di belahan di bawah sini, sehingga sekarang ini ya masih jam 1 malam, masih jam 1 malam. Nah, pada jam 1 perbedaan 6 jam atau 5 jam berputar ini, itu bulan dalam perputaran 1 jam itu bulan bisa ditinggal sampai berapa sampai 4 derajat, bisa tidak dulu. Ya. Nah, ketika dia nanti sebentar malam itu, sebentar malam ketika maghrib kita di sini, di sana masih siang bolong, berputar ke barat, itu bulan semakin tinggi dan matahari lebih kencang dibanding bulan. Meskipun matahari kan tidak berputar, tapi bumi berputar, nah, sehingga kelihatan lebih kencang jalan matahari daripada bulan. Nah, maka ketika kita di sini waktu maghrib belum melihat bulan, nah, berputar 4 jam kemudian di Makkah sudah tinggi di bulan. Nah, kita di sini mau lebaran belum pagi belum dimasuki Zulhijjah. Nah, maka perbedaan kita yang selain dari perbedaan penetapan tadi, perbedaan penentuan matlak di mana kita berada, di belahan bumi mana kita berada. Nah, karena kita tidak satu kalender. Nah, kalau satu kalender seluruh dunia seperti kalender miladiah, itu seluruh dunia satu kalendernya. Nah, kita karena berbeda-beda penglihatan, itu tadi salah melihat. Yang semestinya andai kata ada kekuatan menyatukan, dihitung saja berapa menit sesudah terjadi kesejajaran, beberapa jam sesudah terjadi kesejajaran, sehingga sudah ada di belahan bumi ini yang melihat. Atau maka itulah yang dijadikan sebagai patokan. Seluruh dunia mengikuti
Tapi juga tidak bisa kita menentukan di belahan bumi mana itu dilihat. Nah, karena misalnya sejajar ini, nah, ketika kita berada di sini pasti masih gelap, dan ketika kita berada di depan terlihat. Nah, kalau satu kalender begitu ada yang terlihat berada di depan, siapa saja yang berada di depan sudah mesti lihat, itu dia kita ikuti seluruhnya. Jadi memang tidak mungkin lah, tidak mungkin, kecuali kalau satu dunia Islam ini satu saja pemimpin kita ikuti. Tapi itu tidak mustahil. Ya, jadi mana ungkapan yang benar, kita berbeda tapi satu, demi persatuan. Tidak apa-apa kita berbeda, kita demi persatuan, kita satukan. Yang mungkin kita satukan, kita usahakan satukan. Tapi yang tidak mungkin kita satukan, biarlah kita berbeda, tapi kita satu kesatuan. Karena itu jangan celah-celah satu yang lain, sampai menyalahkan yang satu dengan yang lain. Tapi kita toleransi, silahkan, karena menurut keyakinan seperti itu silahkan. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, tidak mungkinlah gara-gara saya marah lebih dulu, lalu saya dimarahi Allah. Kok masuk neraka? Kenapa kamu melebarkan ke sana? Tidak mungkin juga Allah akan marah, kamu masih neraka. Kenapa kamu tidak lebaran tanggal 21, nanti 22? Tidak mungkin itu kan, mustahil Allah berbuat seperti itu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Habis mungkin cukup. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, Nasrul minallah wa quwwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.